Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan kembali pick account reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini sesi pick account reading ya guys ya. Lama sekali kita tidak pick account reading, di mana kalian bisa memilih salah satu file yang tersedia di sini. Untuk tema kali ini mengenai apa yang membuat orang merindukan dirimu. Nah, di sini tersedia 2 file ya guys ya. Dan untuk masing-masing file aku sudah kasih tanda ya guys ya. Ini file 1, aku kasih tanda dengan bunga melati Belanda berwarna pink. Dan yang ini file kedua, aku kasih tanda dengan bunga melati Belanda berwarna merah. Oke, silahkan pilih ya guys ya. Selalu gunakanlah intuisimu untuk memilih. Hai, file 1, ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga melati Belanda berwarna pink. Oke ya guys ya. Ini file kamu, mari kita mulai shuffle ya guys ya. Apa yang membuat orang merindukan dirimu? Mungkin kamu terkoneksi dengan banyak orang, entah itu di masa lalu hingga saat ini ya guys ya. Yang mana mungkin kamu saat ini bisa jadi tidak terkoneksi lagi ya, tidak terhubung lagi dengan orang-orang tersebut ya, sehingga orang-orang itu merindukan dirimu ya guys ya. Mari kita cari tahu lebih detail mengenai sesuatu yang seperti apa yang membuat orang merindukan dirimu ya. Apa sih yang membuat mereka merindukan kamu ya guys ya. Oke. Di sini ada Ten of Cups. Ada King of Pentacles. Ada Two of Cups. Ada the Sun. Ada Six of Cups. Ada Four of Cups. Ada Ten of Pentacles. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang pilih file 1 ya guys ya. Oke ya guys, sebelum kita mulai reading, aku mau scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file 1 ya. Nah, energi dari zodiak-zodiak yang ada di file 1 ini ya berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan yang terkuat energinya di sini ya guys ya, itu berasal dari elemen water sign yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Kalau zodiak kamu tidak ada di sini, bukan berarti readingan ini bukan untukmu ya, tapi ini hanya energi ya guys ya. Yang mana bisa saja energimu berada di zodiak lain ya guys ya pada saat ini. Nah, sini ya guys ya, aku merasakan bahwa yang membuat orang merindukan dirimu di sini ada Ten of Cups ya guys ya, di mana seseorang merindukan kebersamaan denganmu ya guys ya. Yang mana orang ini pernah melewatkan masa-masa yang membahagiakan bersamamu ya guys ya. Ini lekat sekali ke arah romansa ya guys ya, atau hubungan. Mungkin kamu dengan pasangan ya, atau kamu dengan mantan kamu ya, mantan pasangan kamu ya guys ya. Orang yang menjadi mantan pasangan kamu atau seseorang yang pernah menjadi kekasih kamu atau pacar kamu itu merindukan momen-momen di mana kalian berdua pernah menghabiskan waktu bersama, di mana waktu tersebut sangat berkesan ya, dan membuat kamu atau dirinya bahagia ya guys ya, dimana kamu dan dia, orang ini pernah menghabiskan waktu bersama ya guys ya. Mungkin kalian suka jalan-jalan, suka keluar rumah, mungkin kalian suka hangout bersama ya, pergi ke taman, tamasya,
kuliner ya, makan-makan di resto dan sebagainya ya. Sepertinya orang ini kangen, ingin ngumpul lagi bersama kamu ya guys ya, ingin terkoneksi lagi dengan kamu ya guys ya, dengan dirimu ya guys ya. Dia merindukan momen di mana adanya kebersamaan yang romantis bersama kamu. Kalau ini posisinya dia adalah mantan pasangan kamu. Tapi kalau ini posisinya dia adalah teman-teman kamu, maka mereka merindukan kebersamaan dengan kamu ya guys ya. Mungkin waktu sekolah dulu kalian pernah jalan-jalan ya, habis belajar gitu kan ya guys ya, habis ngerjain tugas kalian jalan-jalan mampir kemana gitu ya guys ya. Mereka kangen ya, mereka rindu ya guys ya, rindu kebersamaan dengan kamu ya, momen ketika kalian sama-sama menghabiskan waktu ketika masih sekolah dulu ya, waktu kuliah dulu gitu loh guys ya, atau waktu kerja dulu, mungkin kamu sudah mutasi kerjaannya ya, atau kamu udah berpindah rumah gitu, kamu punya teman-teman di masa lalu yang mana mereka merindukan kebersamaan. Nah seperti itu, mereka pengen balik lagi untuk bisa bertemu dengan kamu ya. Bahkan ada beberapa dari teman-teman kamu yang berniat untuk mengadakan acara reuni ya, reunian gitu. Ada beberapa dari mereka yang punya ide untuk reunian ya, untuk mengenang masa-masa dulu gitu ya, waktu SMA ya, waktu masih pakai baju putih abu-abu ya, seperti itu loh guys ya. Mereka merindukan kebersamaan waktu bersama denganmu ya guys ya. Nah seperti itu. Dan di sini beberapa teman kamu ya, atau orang yang kamu kenal ini merindukan dirimu yang sangat polos ya guys ya. Mereka melihat kamu dulu itu sebagai orang yang polos ya, seperti anak kecil, innocence ya, kayak nggak tahu apa-apa gitu loh guys ya, innocence banget ya. Mereka merindukan sikapmu yang seperti itu, yang lugu, yang polos gitu loh guys ya. Mungkin kalian waktu itu masih remaja ya, atau waktu itu masih muda gitu ya guys ya. Jadi masih banyak pengalaman yang perlu dilalui bersama dengan teman-teman kamu. Nah seperti itu. Dan mereka merasa bahwa kamu adalah salah satu teman terbaiknya ya, terbaik dari teman kamu gitu. Dan mereka merasa kehilangan kamu sih di sini ya guys ya. Mereka merasa kehilangan momen di mana mereka pernah bersama kamu ya. Aku rasa tidak hanya satu orang yang merindukan kebersamaan ini bersama denganmu ya, kalau ini posisinya adalah teman-teman kamu, tapi banyak sekali teman-teman kamu yang merindukan kebersamaannya, menghabiskan waktu bersama dengan dirimu ya guys ya. Mungkin kamu dan teman-teman kamu ini suka jalan-jalan ya, sehabis kerja gitu ya guys ya. Kalau ini mantan kamu ya guys ya, dia suka terkenang-kenang ya, potret-potret bersama kamu ya, mungkin dia suka melihat album atau foto-foto ketika ada momen kamu bersama dengan dirinya gitu loh guys ya. Dia terkadang teringat, terkadang tersenyum-senyum sendiri gitu ya guys ya, kayak sumringah gitu, ketawa gitu kalau ingat ada momen yang lucu ketika kamu dan dia bersama. Nah seperti itu ya guys ya. Sepertinya teman-teman kamu ya, atau mantan pasangan kamu dulu sangat menyayangi kamu di sini ya guys ya. Terlihat mereka begitu antusias ketika mereka bersama dengan kamu di waktu itu ya guys ya. Tapi entah apa, entah mengapa ya, kalian itu putus koneksi ya, udah nggak terkoneksi lagi, atau mungkin udah bubar gitu ya guys ya, suatu grup, suatu komunikasi, atau misalnya kalian udah berumah tangga masing-masing gitu ya guys ya, atau udah beda kerjaan, profesi ya. Sepertinya dunia kalian satu sama lain tuh udah terpisah gitu, jadi kayak udah nggak kontak lagi gitu. Kalau ada dari kalian yang masih kontak hingga saat ini, yang masih terkoneksi ya, kalian mesti tahu bahwa di dalam diri teman-teman kalian itu merindukan momen di mana kalian pernah menghabiskan waktu bersama, yang mana momen itu sangat membahagiakan dan menyenangkan bagi kalian ya, karena kalian banyak beraktivitas atau melakukan kegiatan bersama yang mana itu membuat kalian happy-happy, tertawa, tersenyum, riang gembira. Nah seperti itu ya guys ya, energinya sangat
bersemangat sekali ya. Aku merasakan adanya energi yang begitu positif ya. Merasakan adanya energi kegembiraan ya guys ya. Teman-teman kamu itu sangat gembira ya ketika berjumpa dengan dirimu ya guys ya. Mungkin kalau misalnya reunian kamu dan teman-teman kamu ngumpul, mungkin kayaknya udah beda vibes-nya ya guys ya. Tapi mereka tidak akan pernah melupakan momen dimana kalian waktu dulu pernah bersama-sama gitu ya guys ya, berjuang atau bersama-sama dalam sukacita ya, adanya kebersamaan yang membuat kalian tak pernah melupakan momen di mana kalian sangat senang sekali waktu itu ya guys ya. Ada momen di mana kalian bergembira satu sama lain ya guys ya, karena mungkin kalian mengadakan suatu acara, party ya, atau ya, kegiatan yang menyenangkan ya, dan itu membuat mereka tidak bisa melupakan dirimu ya guys ya. Oke. Kemudian di sini apa yang membuat orang merindukan dirimu ya? Di sini aku merasakan bahwa adanya energi pertemanan lagi ya guys ya. Nah, ini teman-teman kamu ya guys ya, merindukan pentacles kamu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh King of Pentacles ya guys ya. Jadi ada sebagian teman-teman kamu ini merindukan pentacles kamu ya. Mereka rindu kamu yang royal. Aku merasa bahwa kamu adalah termasuk orang yang royal ya guys ya. Dimana kamu ini nggak pelit untuk berbagi ya, mau berbagi ya ketika suka duka gitu, mau berbagi ya. Ibarat kata nasi satu piring dimakan beberapa orang gitu ya guys ya. Mungkin waktu ngekos ya, atau waktu ngerjakan tugas gitu ya, atau waktu masih kere, masih belum kerja gitu loh guys ya. Kayak mau berbagi aja gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh nggak pelit. Terus kalau teman-teman kamu kesusahan ya atau kesulitan dalam Pentacles, kamu mau bantuin ya. Kamu kasih pinjam uang, kamu kasih dia hutangan gitu loh guys ya. Kalau misalnya kamu punya uang berlebih, kamu traktir ya. Kalau posisinya kamu sudah kerja gitu waktu itu ya guys ya. Kamu nggak hitung-hitungan dengan teman-teman kamu, apalagi kalau teman-teman kamu ini sering bantuin kamu ya, maka kamu akan royal dengan teman kamu itu gitu loh guys ya. Kamu termasuk orang yang tidak tegaan, kamu mau berbagi dan kamu mau mengeluarkan uang untuk orang lain, untuk membantu orang, bahkan kalaupun bukan soal bantuan ya, kamu ingin menyenangkan orang lain gitu loh guys ya. Kamu ingin menyenangkan hati teman kamu ya, terutama teman terbaik kamu ya, bestie kamu gitu. Kamu pengen banget untuk membuat mereka senang. Jadi kamu tuh tidak egois orangnya ya. Jadi kalau kamu senang, teman kamu juga senang. Kalau kamu gembira, teman kamu juga gembira gitu. Jadi kayak sama-sama ikut merasakan apa yang dirasakan oleh dirimu gitu loh guys ya. Jadi teman-teman kamu rindu akan pentacles kamu ya, rindu dengan sosok kamu yang royal. Mungkin dia tidak mendapatkan sosok teman seperti kamu yang royal, yang mau berbagi seperti itu loh guys ya. Mungkin aja teman-teman yang dia dapatkan sekarang itu berbanding terbalik ya. Jadi dia keinget gitu waktu kamu mungkin mentraktir dia atau mereka mie ayam, bakso, nasi goreng gitu. Ya jadi kalau misalnya lewat di warteg atau di resto di mana kalian pernah makan gitu, kadang-kadang teman kamu keingat gitu, pernah ditraktir ini atau pernah kamu bayarin gitu ya. Kalau dia beli nasi goreng gitu ya guys ya, atau mie ayam gitu, terus rasanya ini mengingatkan dia pernah ditraktir oleh dirimu gitu ya. Jadi kebaikan kamu nih keingat terus oleh dia ya, yang mana kebaikan ini terkoneksi dengan Pentacles ya, yang mana ini terkoneksi lagi dengan karakter kamu yang royal dan tidak pelit. Nah, seperti itu. Kemudian di sini apa yang membuat orang merindukan dirimu? Orang merindukan dirimu yang sangat ramah dan welcome terhadap orang-orang ya guys ya. Jadi di sini orang-orang yang mengenal kamu itu merindukan kamu yang mana kamu ini termasuk orang yang welcome banget ya terhadap orang-orang ya. Kamu orangnya tidak sombong ya. Kamu suka menegur orang duluan bahkan ya. Ada beberapa dari kamu yang suka tegur sapa gitu ya guys ya. Kamu nggak segan-segan untuk menyapa orang duluan. Jadi kamu ini bukan termasuk orang sombong di sini ya. Nah, keramah tamahan kamu ini dirindukan oleh seseorang atau beberapa orang ya. Seseorang atau beberapa orang yang mengenal kamu
tahu bahwa kamu adalah orang yang ramah dan selalu welcome terhadap orang lain, dan mereka yang pernah merasakan keramah tamahan kamu ini merindukan dirimu loh guys. Oke, next. Apa yang membuat orang merindukan dirimu? Sepertinya beberapa dari orang yang terkoneksi dengan dirimu itu merindukan tempat tinggalmu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Sun, dan di sini ada pictures the house ya guys ya, rumah ya guys ya, dimana sepertinya ada beberapa orang atau seseorang yang rindu dengan rumah kamu ya guys ya. Mungkin rumah kamu ini mengesankan dia ya, atau dia diperlakukan dengan sangat baik di rumah kamu ya, atau dia terkesima dengan perabotan rumah kamu yang ada di dalam rumah kamu. Mungkin rumah kamu tuh unik ya, antik, cantik gitu, dan menarik ya di matanya, sehingga dia teringat-ingat terus ya. Jadi dia rindu pengen ke rumah kamu lagi, pengen ngunjungin kamu gitu loh guys ya. Entah ini saudara-saudara kamu ya, saudara jauh, misal sepupu jauh ya, atau ini adalah teman-teman terdekat kamu. Bisa jadi rekan kerja juga ya guys ya, yang pernah berkunjung atau kunjungan ke rumah kamu ya. Mungkin rumah kamu ini menarik ya. Mungkin banyak pohon-pohon ya guys ya, banyak bunga-bunga cantik ya. Kemudian di dalam rumah kamu tuh estetik gitu ya, benda-bendanya unik-unik, mungkin koleksi-koleksi kamu gitu. Kemudian kamu juga memperlakukan mereka dengan sangat baik ya, memperlakukan tamu dengan baik di rumah, dan itu menjadikan kenangan tersendiri bagi mereka, sehingga mereka terkadang merindukan rumah kamu ya. Dan berangan-angan seandainya punya rumah seperti kamu gitu ya guys ya, karena sepertinya rumah kamu ini nyaman dan bikin betah orang. Nah seperti itu. Oke. Oke guys, next. Apa yang membuat orang merindukan dirimu? Di sini ada Six of Cups ya guys ya. Aku rasa ini teman kecilmu ya guys ya, yang merindukan dirimu ya. Mungkin ini kenalan lama kamu ya. Waktu kamu kecil ya, mungkin kamu menghabiskan waktu dengan teman-teman yang sebaya dengan kamu usianya ya, sama-sama masih kecil gitu ya guys ya. Dia merindukan kamu di sini ya guys ya, merindukan dimana kalian pernah menghabiskan waktu bersama ya guys ya, bermain-main bersama ya. Masa kecil adalah masa yang paling menyenangkan, dimana kamu dan teman-teman kamu bersama-sama menghabiskan waktu untuk bermain-main ya guys ya, dan tanpa beban pikiran sama sekali. Tak pernah ada masalah, kamu nggak memikirkan apapun, hari esok seperti apa, makan nggak makan ya, kamu nggak memikirkan itu. Besok beli beras, besok beli sembako, besok beli kebutuhan rumah tangga, tidak memikirkan itu kan waktu kita kecil. Nah kamu dan teman kamu sangat menikmati masa itu, dan kadang-kadang teman kamu ini merindukan dirimu, atau vice versa, kamu sendiri yang merindukan masa-masa kecil kamu ya guys ya. Beberapa dari kamu ini ada yang sangat merindukan masa kecilmu ya guys ya. Sepertinya beberapa dari kamu ini punya masa kecil yang menyenangkan ya guys ya, yang mana kalian sering menghabiskan waktu outdoor atau di luar ya guys ya. Kalian suka main rumah-rumahan ya, kemudian suka saling berkunjung ke rumah teman-teman kalian ya, mungkin ikut makan di rumah teman kalian ya, mungkin kamu bawa-bawa bekal ya, makan bersama, makan siang bersama ya. Sepertinya kamu memiliki kenangan yang sangat indah di waktu kecil ya guys ya. Dan begitu juga teman kamu ini ya. Oleh karena itu temanmu sangat merindukan momen di mana kamu dan dia pernah menghabiskan waktu bersama di masa kecil. Nah seperti itu. Sepertinya ini teman masa kecil kamu yang merindukan kamu ya guys ya. Atau vice versa, kamu sendiri yang merindukan masa kecil kamu ketika kamu masih bermain-main, waktu bermain bersama dengan teman-teman kamu di masa kecil. Dan di sini apa yang membuat orang merindukan dirimu ya. Di sini agak unik juga ya guys ya. Yang membuat orang merindukan dirimu ya, ada seseorang yang rindu manjanya kamu di sini ya guys ya. Mungkin kamu termasuk orang yang suka ngambek ya guys ya, atau suka merajuk ya. Ada yang merindukan karakter kamu yang satu ini loh guys ya. Walaupun ini ya, walaupun orang-orang menganggap bahwa ini tergolong karakter yang jelek ya, tapi bagi beberapa orang yang mengenal dirimu, yang tahu kamu seperti apa,
itu malah menganggap bahwa karakter ini adalah karakter yang dia suka ya. Mungkin juga ini adalah orang yang pernah PDKT sama kamu ya, atau pernah dekat sama kamu gitu ya guys ya. Yang mana dia merasa bahwa karakter kamu ini lucu gitu. Dia suka bikin kamu ngambek, suka bikin kamu marah, suka bikin kamu emosi gitu loh guys ya. Kalau kamu merajuk atau lagi ngambek itu lucu bagi dia gitu loh guys ya. Ini sepertinya kayak kisah cinta monyet ya atau sepertinya seseorang yang pernah menyukai kamu di masa lalu gitu ya guys ya. Yang mana dia mengenal dirimu, sangat kenal sama kamu ya. Bahkan tidak hanya karakter baik kamu, sampai ke karakter jelek kamu pun dia tahu gitu ya guys ya. Dia kenal. Dan justru itu yang membuat dia merasa bahwa kamu itu unik gitu ya. Dia suka bikin ulah sama kamu ya, tapi bikin ulahnya dia ini cuma bercanda gitu loh guys ya. Jadi canda manja gitu loh guys ya. Jadi kayak nggak serius marahnya gitu. Cuman kayak ya cuman pura-pura marah, pura-pura ngambek kayak gitu loh guys ya. Tapi ngambek sayang ya, manja cinta gitu loh guys ya. Sepertinya ini juga ke arah-arah romansa juga ya guys ya. Seseorang merindukan kamu yang suka ngambek atau suka merajuk gitu ketika orang ini bercandain kamu ya, atau ketika orang ini bikin kamu kesel gitu. Dia suka ngelihat wajah kamu yang cemberut gitu. Bahkan ada juga dari dia ini yang ngakak ketawa gitu, ngelihat muka kamu yang berubah jadi jutek ke dia gitu ya. Dia suka bercandain kamu ya. Dan kamu ini orangnya suka marah waktu itu ya, mungkin waktu kamu masih remaja ya, atau waktu dulu ketika kamu masih belum dewasa gitu, kamu suka ngambekan, dia suka ngerajuk gitu ya. Kan ada transisi dari masa anak-anak ke remaja, masa remaja ke dewasa gitu kan. Nah di masa transisi itu kan emosi masih labil itu ya. Mungkin kalian bisa bernostalgia ya mengenai karakter kalian di masa lalu gitu ya guys ya, yang mana ada orang yang malah suka kalau kamu itu ngambek gitu ya, orang yang suka bercandain kamu ya, bikin kamu marah-marah tapi marah-marah manja kayak gitu loh guys ya. Oke, next, yang membuat orang merindukan dirimu, sosok penyayang yang ada pada dirimu ya guys ya. Kamu memiliki karakter penyayang di sini ya guys ya. Kamu nih sangat sayang dengan makhluk hidup sekitar ya guys ya. Tidak hanya manusia aku rasa, tapi juga hewan-hewan ya, tumbuhan. Karena kamu memiliki hati yang penuh dengan kasih, welas asih di sini ya guys ya. Kamu orang yang cinta damai, kamu suka dengan ketenangan, kamu suka dengan sesuatu yang bisa menggembirakan, tidak hanya menggembirakan dirimu sendiri, tapi juga menggembirakan orang lain ya. Kamu termasuk tipe orang yang suka membagi kebahagiaan dengan orang lain gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak ingin kebahagiaan itu kamu telan sendiri gitu, tapi kamu suka berbagi kebahagiaan dengan orang lain gitu ya guys ya. Nah itu dengan berbagi rezeki kepada orang-orang sekitar ya, berbagi makanan ya, berbagi benda yang kamu miliki ya. Kamu datang dari pasar ya, bawa-bawa oleh-oleh gitu, kamu pasti bagi-bagikan ke orang-orang sekitar ya, terutama ke orang-orang terdekat kamu gitu ya guys ya. Karena kamu ingin berbagi kebahagiaan. Sesimpel itu. Kamu ini orang yang bahagia ketika melihat orang terdekat kamu bahagia. Itu ya. Makanya vibes kamu tuh positif selalu ya guys ya. Karena kamu gak pernah berpikiran negatif terhadap orang ya. Apakah orang itu punya niat yang gak baik ke kamu, apakah orang itu pengen curang atau culas ke kamu gitu. Kamu positive thinking aja gitu ya. Justru positive thinkingnya kamu ini membuat dirimu menjadi positif, vibes-nya positif, sehingga yang terpancar adalah kebahagiaan, kegembiraan, dan itu membuat orang-orang di sekitar kamu ikut merasakan getaran perasaan kamu ya, rasanya kamu ya, kamu bahagia, orang lain pun juga ikut bahagia. Kalau kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu bantu ke orang lain, yang bisa kamu share, maka kamu akan bantu, maka kamu akan share. Nah, orang-orang merindukan dirimu yang seperti ini ya guys ya, dirimu yang penyayang ya, yang mana kamu ini orangnya penuh kasih kepada sesama makhluk. Nah, seperti itu ya guys ya. Wow, luar biasa dirimu yang pilih file 1 ya guys ya. Ternyata
tanpa kamu ketahui atau tanpa kamu sadari, di luaran sana ada orang-orang yang merindukan dirimu ya guys ya, terutama orang-orang yang pernah terkoneksi sama kamu di masa lalu. Nah, seperti itu ya guys ya. Mereka merindukan kebersamaan dengan kamu di waktu atau di momen dimana kamu masih terkoneksi dengan mereka pada masa itu ya guys ya. Mereka menginginkan momen itu kembali terulang kembali ya. Tapi apa mau dikata ya guys ya, waktu terus berjalan ya, dan ada perubahan pada waktu ya. Waktu semakin berjalan maka semakin banyak perubahan yang terjadi, dan itu mungkin saja membuat kalian terpisah jadinya ya guys ya, sehingga hanya kenangan, hanya potret, hanya momen yang bisa mereka ingat. Nah, seperti itu. Walaupun mereka sudah tidak terkoneksi lagi dengan dirimu, tapi kenangan kamu masih melekat di pikiran mereka. Oke ya guys ya, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan reading kembali ke file 2. File 2, ini dia file kamu ya guys ya. Buat kamu-kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga melati Belanda berwarna merah. Oke guys, ini file kamu ya guys ya. Mari kita mulai shuffle. Apa yang membuat orang merindukan dirimu? Sorry ya guys ya, kalau misalnya ini suaranya, backgroundnya agak gemuruh ya, karena di sini lagi hujan ya guys ya. Tapi readingan harus tetap berjalan ini. Oke, di sini ada Queen of Swords. Next, ada Six of Cups, ada Five of Wands, ada Nine of Cups, ada Three of Cups, ada the Fool, ada the Hermit. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang pilih file kedua ya guys ya. Sebelum kita mulai reading, mari kita scanning dulu energi zodiak dari file kedua ya. Di sini energi dari zodiak-zodiak yang ada di file kedua ini ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo ya guys ya. Oke, kalau misalnya zodiak kamu tidak ada di sini, bukan berarti ini bukan untuk kamu ya. Tapi ini hanya energi ya guys ya. Bisa jadi energi kamu ada di zodiak yang aku sebutkan tadi ya. Oke, mari kita mulai reading ya guys ya. Apa yang membuat orang merindukan dirimu? Di sini dimulai dari Queen of Swords ya guys ya. Ada orang yang merindukan ketegasan kamu ya guys ya. Aku merasa beberapa dari kamu ini memiliki profesi yang sangat diperlukan di bidang instansi di mana tempat kamu bekerja ya guys ya. Di mana mungkin saja kamu ini posisinya adalah seorang pimpinan ya, atau petugas yang mana memerlukan sifat tegas terhadap orang gitu ya guys ya. Mungkin terhadap orang-orang yang berkunjung gitu ya guys ya. Kalau misalnya ada orang yang tidak mengikuti aturan atau mengabaikan peraturan gitu ya guys ya, kamu biasanya menegur, kamu berani menegur, kamu berani memberi nasihat ya. Bahkan kamu tidak segan-segan memberikan punishment atau sanksi ya kalau misalnya ada orang yang langgar aturan gitu loh guys ya. Aku merasa kamu memiliki kedudukan atau posisi di bidang tertentu ya, sebagian daripada kamu, tidak semua ya guys ya, dimana kamu ini memiliki karakter tegas ya guys ya. Memang dari sananya udah tegas ya, jadi kamu ini memiliki ketegasan gitu ya guys ya. Kamu tegas dan bertindak tegas terhadap apapun ya guys ya, terutama di bidang kerjaan kamu ya guys ya, yang mana orang-orang tidak bisa sembarangan dalam bertingkah, dalam berbuat, dalam berkelakuan gitu ya guys ya, ketika ada kamu, ketika kamu menjabat, ketika kamu menduduki posisi itu. Nah, itu kenapa ada orang yang merindukan ketegasan kamu ini, yang mana mungkin saja kamu sudah resign, kamu sudah mutasi ya dari pekerjaan itu gitu ya guys ya, sehingga tidak ada pengganti yang seperti kamu memiliki ketegasan atau karakter tegas gitu ya guys ya, sehingga
teman atau rekan atau partner kerja kamu ini merindukan ketegasan karakter tegas yang kamu miliki ya guys ya. Kemudian di sini aku juga merasakan ada orang yang merindukan kecerdasan kamu juga ya guys ya. Mungkin kamu waktu itu masih di bangku kuliah ya, yang mana kamu mungkin kerja kelompok ya, atau kamu mengerjakan tugas bersama gitu. Dimana di sini kamu terlihat cekatan dan rajin dalam belajar atau dalam menyelesaikan soal-soal yang sulit gitu ya guys ya. Di situ teman-teman kamu kagum terhadap kecerdasan kamu ya. Mereka terkadang teringat gitu, waktu kuliah dulu yang cerdas si ini gitu. Dulu dia pernah menyelesaikan soal-soal yang sulit gitu. Jadi dia ingat gitu. Atau kecerdasan kamu ini bisa juga mengarah kepada problem solver ya guys ya, dimana kamu mampu menyelesaikan masalah, memberikan solusi terhadap orang lain gitu. Ada orang-orang yang kamu bantu dalam menyelesaikan masalah, entah itu masalah hidupnya, entah itu masalah pada bidang pekerjaan atau hubungannya gitu ya guys ya, yang mana orang ini terkadang teringat dengan dirimu yang memiliki kecerdasan yang dibutuhkan oleh orang lain gitu ya guys ya. Jadi orang-orang memerlukan kecerdasan kamu untuk bisa menyelesaikan masalah mereka gitu ya guys ya. Yang mana orang-orang yang merindukan kecerdasan kamu, ketegasan kamu, ini adalah orang-orang yang lekat di bidang pekerjaan kamu ya guys ya, atau ketika kamu berada di bangku sekolah, waktu kuliah, atau waktu kamu masih belajar ya, atau ketika kamu lagi bertugas gitu ya guys ya. Mungkin kamu sudah resign atau udah berhenti atau udah selesai pendidikannya sehingga kamu tidak bertemu lagi dengan mereka-mereka ini. Tapi ketika mereka ini mengerjakan sesuatu yang mana itu tugasnya sama dengan seperti kalian kerjakan waktu dulu, maka mereka atau dia ini teringat oleh dirimu ya. Maka mereka terkadang merindukan juga gitu ya guys ya, karakter tugas kamu, kecerdasan yang kamu miliki. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa dari kamu ini memiliki sifat pengayom ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Six of Cups ya. Kamu termasuk orang yang bisa mengayomi orang lain ya. Mungkin kamu usianya lebih tua ya, atau kalau kamu muda tapi kamu ini jiwanya, pikirannya, emosinya itu udah matang gitu, sehingga kamu cenderung menjadi pengayom bagi orang lain gitu, mengayomi orang lain ya. Lebih dewasa ya dalam berpikir, dalam bertindak. Kamu suka memberikan saran-saran atau nasihat-nasihat, petuah-petuah kepada orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Sehingga orang-orang yang mendapatkan petuah dari kamu, nasihat dari kamu, saran-saran dari kamu, itu merindukan dirimu loh guys ya. Walaupun mereka jarang bertemu dengan kamu atau saat ini tidak pernah bertemu dengan kamu lagi, tapi waktu dulu-dulu ketika kamu masih terkoneksi dengan dia atau mereka ini merasakan manfaat, khasiat, faedah dari saran atau nasihat yang kamu berikan. Sehingga ketika mereka dewasa, beranjak dewasa, atau ketika mereka menghadapi suatu permasalahan, mereka keingat oleh nasihat kamu, oleh saran yang kamu berikan, sehingga terbesit rasa kerinduan terhadap dirimu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini apa yang membuat orang merindukan kamu? Di sini ada seseorang lagi ya, atau beberapa orang gitu yang pernah bersitegang dengan dirimu, yang pernah berselisih sama kamu atau pernah berkonflik dengan dirimu di masa lalu, itu merindukan dirimu. Dia atau mereka ini rindu berkelahi dengan kamu loh guys ya. Mungkin kamu pernah berselisih dengan dia atau mereka ini ya guys ya, entah sampai kontak fisik atau tidak ya guys ya. Kamu pernah berkelahi gitu, entah itu di masa sekolah-sekolah dulu ya, waktu remaja gitu ya guys ya, masih jadi anak sekolahan gitu ya. Mungkin kan saat itu emosi masih labil, belum matang gitu ya guys ya, belum stabil ya, sehingga itu membuat kamu dan dia atau mereka ini kalau marah itu meluap-luap atau meletup-letup gitu, sehingga terjadi cekcok atau perkelahian gitu ya guys ya. Dan kamu saling ejek ya, namanya juga kan masih anak-anak gitu ya, atau anak remaja ya. Nah, waktu sudah dewasa, nih orang keingat lagi ketika kamu berkelahi atau berselisih dengan dia atau mereka ini gitu ya. Bahkan ada yang sampai ketawa-ketawa, senyum-senyum, mungkin aja
kamu waktu SD ya, atau waktu sekolah dulu TK kah atau SD gitu pernah jambak-jambakan kah ya sama sama teman kamu ini gitu ya guys ya, mungkin teman sekelas gitu ya guys ya. Ini ceritanya kebanyakan nostalgia ya jadinya ya guys ya, karena memang orang yang merindukan kamu itu sudah terputus koneksi dari dirimu ya, udah nggak ada koneksi lagi gitu. Jadi ada juga yang merindukan perkelahian dengan kamu ya dulu gitu waktu anak-anak atau waktu remaja gitu ya guys ya, yang mana kamu dan dia ini mungkin saling sindir ya guys ya, saling ejek kayak gitu loh guys ya. Bahkan aku merasa ada yang sampai bawa-bawa nama orang tua ya waktu dulu waktu SD rame-rame lucu gitu. Kalau ketemu sekarang mungkin kalian akan ketawa satu sama lain gitu ya, karena kocaknya kalian berkelahi waktu SD, waktu SMP gitu ya guys ya, masih belum stabil emosinya ya, jadi kayak mudah tersulut emosi, mudah kepancing gitu ya. Jadi sampai kayak ada juga yang sampai bawa-bawa orang tua jadinya ya. Ada yang ya di sini ada juga yang sampai adu jotos gitu ya guys ya. Mungkin kamu masih ingat gitu ya, pernah berkelahi atau bertengkar dengan siapa itu waktu kamu masih kecil ya guys ya. Nah, ketika kamu dan dia atau mereka ini sama-sama sudah dewasa, itu kadang teringat gitu ya, pernah berkelahi dengan si A, pernah berkelahi dengan si B gitu. Jadi kayak ketawa-ketawa sendiri, dan kadang rindu momen itu, momen dimana berkelahinya itu malah kayak membuat kalian tuh menjadi dekat gitu loh guys ya, kayak secara ikatan koneksi malah kayak jadi dekat. Mungkin kalian kalau udah dewasa gitu ya guys ya, malu gitu ya kalau ketemu satu sama lain ya, karena pernah berkelahi atau pernah jambak-jambakan atau pernah tos ya waktu TK gitu atau waktu SD kayak gitu loh guys ya, lucu sih. Oke, next, apa yang membuat orang merindukan dirimu? Di sini aku merasakan ya, orang merindukan dirimu yang dermawan ya guys ya. Aku merasakan di sini ada kata dermawan ya. Mungkin nih sebagian besar dari kamu ini orangnya dermawan ya guys ya. Kamu suka menolong orang tanpa pamrih. Kalau misalnya orang kesulitan, mengalami kesusahan gitu ya guys ya, mungkin bawa buku ya, bawa barang berat, itu kamu tanpa disuruh, tanpa dimintain tolong, kamu langsung take action gitu untuk membantu ya guys ya. Nah, ini ada orang yang kamu bantu ini merindukan perilaku kamu yang baik, yang mana kamu itu suka menolong orang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan kompensasi gitu ya guys ya. Orang ini masih teringat, masih teriang-riang sikap kamu yang baik terhadap dirinya ya guys ya. Jadi dia merindukan dirimu yang pernah menolong dirinya. Next, apa yang membuat orang merindukan dirimu? Banyak sepertinya yang di sini yang merindukan kamu ya guys ya, terutama teman-teman kamu ya guys ya. Di sini lekat mengarah ke teman-teman kamu, di mana mereka merindukan kebersamaan dengan dirimu ya guys ya, di mana kamu ini terkenal sebagai sosok yang supel dalam berteman. Jadi kamu itu orangnya juga solid ya, solidaritas kamu itu tinggi banget dalam berteman gitu. Kamu nggak mau enak sendiri, kamu nggak mau menang sendiri, kamu selalu memperhatikan teman-teman kamu ya. Kepedulian kamu, perhatian kamu ini sangat dirindukan oleh orang-orang yang pernah terkoneksi dengan dirimu di masa lalu ya guys ya. Ini bisa dalam ruang lingkup pekerjaan ya guys ya, atau ruang lingkup pendidikan ya guys ya, ketika kamu sekolah dulu ya guys ya, dimana kamu ini orangnya suka berteman ya. Kamu, walaupun kamu ini misalnya termasuk introvert ya guys ya, se-introvert-introvertnya dirimu, tapi kamu ini sebetulnya pandai dalam bergaul. Kamu itu supel banget dalam bergaul, tidak canggung, tidak kaku ya guys ya. Kalau misalnya diajak orang berteman itu kamu mau gitu loh guys ya. Kamu termasuk tipe orang yang tidak enakan dan jarang menolak untuk tidak berteman gitu. Kamu mau berteman sama siapa aja, dan ini yang membuat mereka merindukan dirimu gitu. Kamu orangnya tidak pilih-pilih dalam berteman. Siapapun dia, kamu mau aja berteman dengan dia. Yang penting dia baik gitu ya guys ya. Yang penting dia adalah orang baik-baik gitu. Kamu mau aja berteman. Jadi kamu mau berteman sama siapa aja, tidak memandang background atau status ya, atau kedudukan ya, atau apapun gitu. Kamu suka berteman orangnya ya guys ya. Nah, kamu yang suka berteman, kamu yang supel, kamu yang mudah bergaul, ini dirindukan oleh teman-temanmu di masa lalu ya guys ya.
Dan kalau bertemu saat ini, mungkin di dalam reunian, mungkin kalian akan mengenang masa-masa itu ya guys ya, dimana kalian kumpul-kumpul bersama ya. Mungkin kamu juga termasuk orang yang suka curhat, atau sebaliknya kamu suka mendengarkan curhatan orang lain gitu loh guys ya. Kalau kamu ekstrovert berarti kamu suka curhat, kamu suka cerita ya, kamu suka berbagi cerita. Tapi kalau kamu introvert, kamu itu pendiam tapi kamu aktif mendengarkan cerita orang lain. Nah seperti itu kenapa kamu disenangi oleh banyak teman-temanmu waktu itu ya guys ya. Dan mereka ketika kamu sudah dewasa ini, mereka ada yang merindukan dirimu ya, merindukan kamu yang mana kamu ini orangnya supel banget dalam bergaul, kamu mudah bersosialisasi dengan siapa aja ya guys ya. Oke, next, apa yang membuat orang merindukan dirimu? Orang merindukan dirimu yang kocak ya guys ya. Di sini aku merasakan sebagian daripada kamu ini ada yang suka ngelawak ya guys ya, atau ngelucu gitu ya guys ya. Kamu ini termasuk orang yang kocak gitu ya guys ya, pandai membuat orang senang gitu. Kamu juga pintar dalam mengambil hati orang lain. Itu kenapa kan kamu sangat lihai sekali dalam bergaul ya guys ya, karena pembawaan kamu yang mengasyikkan ya. Orang-orang menganggap bahwa kamu itu adalah orang yang menarik dan asyik di sini ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Fool. Kamu orangnya periang, ceria, kamu nggak mau sedih-sedih kayak gitu ya guys ya. Ini aku masuk ke energi masa lalu. Kalau yang tegas-tegas ini tadi, kalau mengenai ketegasan kamu ya guys ya, itu aku masuk di energi saat ini ya, energi ketika kamu sudah dewasa. Tapi ini aku masuk ke energi kamu di masa lalu, di mana kamu orang yang ceria, periang, riang gembira ya. Kamu suka menghibur orang-orang sekitar kamu. Kamu pembawaannya sangat menyenangkan. Orang-orang tuh banyak senang sama kamu loh guys ya. Karena kamu orang yang suka ketawa atau membuat lelucon sehingga bikin orang-orang ketawa gitu loh guys ya. Ada aja tingkah laku kamu atau kata-kata kamu yang tidak sengaja bikin ngakak atau tertawa gitu loh guys ya. Ada yang lucu dari dirimu ya guys ya. Lucunya itu mengarah ke positif ya. Ya bikin orang jadi senang, bikin orang jadi gembira gitu. Yang sedih jadi happy ya. Yang happy tambah happy. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi orang merindukan kamu yang lucu, kocak dan menggemaskan sepertinya di sini ya guys ya. Karena kamu ini termasuk orang yang unik ya, termasuk orang yang langka juga ya guys ya. Jarang ada orang seperti kamu yang selalu ceria terus di setiap saat ya guys ya, kayak nggak pernah bersedih ya. Walaupun sebenarnya aku juga merasakan adanya energi kesedihan, tapi sering sekali kamu tutup-tutupin. Kamu nggak mau di depan banyak orang itu berbagi kesedihan, kamu hanya ingin berbagi keceriaan dan kegembiraan gitu. Itu kenapa vibes kamu ini selalu bagus ya guys ya, dan itu membuat orang-orang jadi suka dekat dengan dirimu. Nah, kemudian apalagi yang membuat orang merindukan dirimu? Di sini aku masuk ke energi saat ini, di mana semakin kamu dewasa, ini sepertinya kamu semakin bijaksana ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Hermit. Kebijaksanaan kamu ini dirindukan oleh banyak orang loh guys ya. Mungkin kamu ini termasuk orang yang dituakan di lingkungan kamu ya, atau orang yang sering dimintai pendapat gitu ya guys ya. Orang yang dianggap bijaksana, orang yang dianggap punya banyak pengalaman hidup ya, sehingga orang-orang merasa bahwa kamu ini adalah orang yang matang secara pemikiran, baik secara pemikiran, spiritual maupun emosional ya guys ya. Ya, aku merasakan sebagian dari kamu ini adalah orang yang spiritual ya guys ya. Kamu memiliki pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang ya. Orang-orang menganggap kamu sebagai sosok yang unik di sini ya guys ya, dimana tidak semua orang bisa berlaku bijaksana ya. Tapi di sini kamu adalah sosok yang bijaksana. Kamu termasuk orang yang netral ya. Jadi kamu jarang ikut kanan atau ikut kiri gitu. Kamu lebih memilih ikut tengah-tengah gitu. Jadi kamu nggak sembarangan dalam memutuskan sesuatu gitu ya guys ya. Kamu cocok sekali jadi pengadil ya, jadi wasit ya, jadi hakim ya guys ya. Karena kamu adalah orang yang bijaksana di sini ya guys ya. Tutur kata kamu itu menenangkan hati orang, menenteramkan jiwa orang, mendamaikan pikiran orang, mendamaikan hati orang ya guys ya, menenangkan pikiran orang ya. Kata-kata yang kamu keluarkan itu selalu bermakna bagi orang lain.
dan orang-orang senang mengikuti perkataan dirimu ya guys ya, karena kata-katamu ini selalu mengarah pada kebenaran gitu ya. Kamu orang yang bijaksana, oleh karena itu kamu tidak gampang ngejudge atau ngehakimi orang ya. Walaupun kamu tahu gitu orang itu salah gitu, tapi kamu berusaha untuk bisa membetulkan gitu ya, atau membuat orang yang berbelok menjadi jalan lurus gitu ya, seperti orang yang dapat memberikan pencerahan bagi orang lain. Nah, itu kamu ya. Kamu di sini memiliki energi spiritual yang besar sepertinya ya. Kamu bisa memberikan pencerahan terhadap orang lain ya. Apalagi kalau orang-orang yang benar-benar membutuhkan nasihat dari kamu ya guys ya. Nah, nasihat dari kamu itu benar-benar berguna bagi banyak orang ya. Dan nasihat kamu itu benar-benar mengena di hati orang-orang. Itu kenapa mereka jadi suka mengikuti petunjuk yang kamu berikan atau petuah yang kamu bagikan. Nah, seperti itu ya guys ya. Wow, file nomor 2 ini juga luar biasa ya guys ya. Inilah kamu yang dirindukan orang-orang yang ada di sekitar kamu atau orang-orang yang ada di masa lalu ya. Entah kamu sadari atau tidak ya guys ya. Begitu banyak orang-orang yang merindukan dirimu ya guys ya. Karena mereka merindukan dirimu, entah itu dari sikap kamu, dari pembawaan kamu, atau dari karakter kuat yang kamu miliki ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys ya. Terima kasih untuk semua doa, dukungan, dan partisipasi kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini terus mengalami perkembangan dari hari ke hari, sehingga bisa memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberi manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita dimanapun kita berada, memberikan keberkahan, kebaikan, energi yang positif, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya!